gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik gitu ya. Gimana kegiatan di pesantrennya, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar gitu ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kamu karena kamu sudah berkenan hadir mengikuti sesi konseling yang terakhir gitu ya, sesi konseling yang ketiga. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan sesi konseling yang ke-1, kedua, dan ketiga gitu ya. Yang ke-1, kedua gitu ya. Nah, dan sekarang kita melaksanakan yang ketiga. Nah, dan saya lihat gitu ya di sesi ke-1, kedua itu ada gitu ya perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kamu gitu ya. Dan di sesi kedua kemarin kita juga sudah membicarakan terkait dengan tugas yang akan kamu laksanakan di dalam waktu 1 minggu kemarin gitu ya, dan melaporkannya di sesi ketiga gitu ya. Nah, kira-kira nih kamu masih ingat gak tugasnya tuh apa aja? Masih. Oke, apa aja itu? Lebih disiplin dalam waktu sholat. Oke, disiplin dalam waktu sholat. Terus lebih berani mengutarakan sesuatu kepada orang tua. Oke, berani mengutarakan sesuatu kepada orang tua kamu. Terus ada lagi gak? Udah. Oke, nah kira-kira sama kamu dilakukan tidak tugas itu? Dilakukan. Oke, setelah kamu melakukan tugas itu, ada gak perubahan yang positif yang terjadi pada diri kamu? Ada. Oke, bagaimana itu? Dalam tadi disiplin dalam waktu sholat. Oke. Lebih tidak membuang-buang waktu. Oke, tidak membuang-buang waktu. Jadi kamu lebih rajin lagi dan tepat waktu sholatnya gitu. Nah, kira-kira nih untuk tugas yang satu lagi itu kamu laksanakan tidak? Laksanakan. Kira-kira nih apa yang kamu utarakan kepada orang tua kamu? Boleh kamu ceritakan? Boleh. Oke, silakan. Pas waktu kemarin saya pulang dari pondok, saya mengutarakan keinginan saya untuk kuliah misalkan di UIN, di Unsia. Oke. Nah, yang kamu utarakan kepada orang tua kamu itu kuliah di mana? Di UPI. Di UPI. Kalau boleh tahu nih jurusannya apa? Jurusan ekonomi. Ekonomi. Oke. Nah, kira-kira nih setelah kamu berbicara kepada orang tua kamu gitu ya, terutama kepada ayah kamu, nah reaksi ayah kamu kepada diri kamu seperti apa? Lebih mendukung. Oke, sekarang lebih mendukung lagi gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, kira-kira gitu, apa sih yang membuat ayah kamu bisa mendukung kepada kamu gitu sekarang? Lebih percaya dengan keinginan anaknya sendiri. Oke, berarti lebih percaya dengan keinginan anaknya sendiri. Berarti kamu sedikit demi sedikit gitu ya menumbuhkan rasa percaya orang tua kamu kepada diri kamu, sehingga sedikit demi sedikit orang tua kamu itu mulai mempercayai gitu ya kepada diri kamu sendiri gitu ya. Nah, jika diskalakan gitu ya, sekarang nih kira-kira kamu sudah berada di skala berapa? Skala berapa? 8. Oke. Skala 8 itu persisnya seperti apa? Skala 8 itu persisnya seperti apa? Seperti lebih berani. Oke, berarti kamu lebih berani lagi gitu ya mengutarakan pendapat diri kamu sendiri gitu ya. Coba. Nah, sekarang kamu duduknya lebih rileks lagi. Udah rileks belum? Oke. Nah, sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin membutuhkan waktu untuk menjawabnya gitu ya. Nah, kamu lihat di sini di depan kamu ada sebuah kursi gitu ya. Nah, dan saya ingin kamu coba membayangkan di kursi tersebut itu, di depan kamu itu ada kesuksesan kamu 5 tahun ke depan gitu. Nah, coba kamu lihat di kursi itu ada kesuksesan kamu 5 tahun ke depan. Apakah kamu sudah ada kesuksesan apa itu? Boleh kamu ceritakan atau ungkapkan kepada saya? Sukses dalam bidang usaha. Bidang usaha gitu. Oke, luar biasa sekali gitu ya. Di sana kamu menggambarkan bahwa dalam kursi tersebut kamu sudah sukses dalam bidang usaha. Dalam bidang usaha seperti apa? Usaha seperti menjual produk-produk. Oke, menjual
jual produk-produk. Nah, kira-kira ada gak yang berbeda dalam diri kamu gitu ketika kamu sudah berada di titik kesuksesan kamu? Ada. Oke, seperti apa? Seperti lebih bangga terhadap usaha sendiri. Oke, kamu merasa lebih bangga lagi terhadap usaha kamu sendiri. Oke, nah kira-kira gitu ya. Jika misalkan nih kursi tersebut itu dikasih nama, kira-kira atau dikasih judul. Nah, kira-kira judul yang cocok untuk kursi tersebut itu apa? Ambil ambisi. Ambil ambisi. Oke, kenapa kamu memberi judul ambil ambisi tersebut? Soalnya kalau seorang tidak berani untuk mengambil ambisi, maka orang tersebut tidak akan pernah sukses. Oke, jadi yang ada dalam pikiran kamu itu ketika orang tidak mampu mengambil ambisi tersebut, orang itu tidak akan sukses gitu ya. Nah, kira-kira nih ketika kamu memberikan judul seperti itu, kira-kira nih kamu akan simpan judul itu di kursi itu di sebelah mana? Di atas, di bawah, atau di kiri, di kanan? Di atas. Di atas. Oke. Kamu akan memberikan judul kursi itu di atas dan memberi judul ambil ambisi. Nah, oke. Apakah judulnya berwarna atau tidak? Berwarna. Berwarna. Nah, kira-kira warnanya warna apa? Warna putih. Warna putih. Oke. Sekarang saya ingin kamu berjalan kepada kursi kesuksesan kamu di masa depan kamu, gitu ya. Yang menggambarkan tadi gitu, yang dimana kamu sudah menjadi orang yang sukses dalam bidang usaha gitu ya, dan kamu memberikan judul kursi tersebut itu ambil ambisi, dan kamu menyimpan judul itu di atas kursi tersebut yang berwarna putih gitu ya. Silahkan boleh kamu duduk di kursi tersebut. Oke, Farhan, sekarang selamat gitu ya, kamu sudah berada di kursi yang dimana di kursi tersebut itu kamu sudah sukses ya, sudah mencapai keinginan kamu atau cita-cita kamu menjadi orang yang sukses dalam bidang usaha gitu ya, yang seperti tadi kamu katakan, dan kamu memberikan judul dalam kursi itu ambil ambisi, disimpan di atas kursi dan berwarna putih. Kira-kira nih setelah kamu duduk di kursi tersebut, ada nggak perasaan yang berbeda gitu pada diri kamu? Ada. Kira-kira apa? Lebih ke berwibawa. Oke. Lebih berwibawa. Oke, dan lebih berwibawa. Nah, selain lebih berwibawa nih, ada lagi? Merasa lebih tenang. Terus? Enjoy. Terus? Udah. Oke. Nah, sekarang kira-kira nih ketika kamu merasakan lebih berwibawa, lebih tenang, dan lebih enjoy, kira-kira itu perasaan itu sangat muncul itu berada pada bagian tubuh kamu, di bagian mana? Bagian hati. Oke, di dalam hati kamu. Oke. Nah, sekarang jika diskalakan gitu ya, jika diskalakan nih tadi gitu ya, kamu sudah mencapai kesuksesan kamu. Nah, jika diskalakan kamu berada di skala berapa sekarang? Skala 9. Oke, skala 9. Kira-kira berada di skala berapa? 10. Oke, 10. Oke, kenapa nih kamu berada di skala 10? Tadi kamu bilang berada di skala 9, dan ketika ditanya lagi kamu berada di skala 10. Kira-kira apa yang membuat kamu bisa berubah pikiran gitu? Mungkin lebih pede terhadap kesuksesan saya sendiri. Oke, kamu lebih pede dalam kesuksesan kamu sendiri gitu ya. Nah, baik gitu ya. Sekarang
sekarang saya ingin kamu lihat kursi di masa sekarang, gitu ya, di masa sekarang kamu ini di sini. Nah, tentunya gitu. Ketika kita menginginkan sesuatu terjadi pada diri kita, cita-cita yang kita inginkan, pasti banyak sekali hambatan yang terjadi pada diri kita atau dalam perjalanan mencapai tujuan tersebut. Nah, ketika kamu menginginkan sesuatu dan tujuan yang kamu ingin tuju seperti tadi, pasti akan ada hambatan. Nah, kira-kira apa saja hambatannya dan kamu cari solusinya, gitu ya. Dan kamu ceritakan kepada saya solusinya. Kamu boleh berdiri terlebih dahulu. Nah, saya ingin kamu jalan satu langkah dan ketika kamu melangkahkan kaki kamu satu langkah, kamu menemukan hambatan yang terjadi pada diri kamu atau perjalanan hidup kamu. Dan ketika kamu menemukan hambatan dan kamu juga menemukan solusinya, saya ingin mendengarkan solusi yang kamu cari atau yang kamu dapat. Boleh kamu melangkah satu langkah? Satu langkah. Oke, nah kira-kira apa yang kamu cari? Apa yang kamu lihat? Hambatan apa? Hambatan seperti kurang yakin. Kurang yakin. Kurang yakin seperti apa? Kurang yakin seperti ada rasa takut. Oke, ada rasa takut tersendiri. Nah, kira-kira solusinya kalau misalkan kamu mendapatkan hambatan seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Berdoa. Oke, selain berdoa, kira-kira apa? Selain berdoa, Ya, selain berdoa. menemukan pendirian sendiri. Oke, meneguhkan pendirian sendiri terus. Ya. Udah? Oke, berarti ketika kamu tidak percaya diri, kurang yakin pada diri kamu sendiri, kamu akan berdoa gitu ya kepada Allah, meminta supaya kamu diberikan kepercayaan diri yang lebih gitu ya. Dan kamu juga apa tadi satu lagi? Oke, meneguhkan keyakinan kamu atau kamu memberikan afirmasi positif ya yang pada diri kamu bahwa kamu itu yakin dan kamu itu bisa melewati hambatan tersebut, seperti itu. Oke, nah sekarang boleh kamu melangkah satu langkah kembali, satu langkah lagi. Oke, kamu menemukan hambatan apa? Seperti orang-orang yang membicarakan saya. Oke, orang-orang yang membicarakan kamu seperti apa? Persisnya seperti apa orang-orang yang membicarakan kamu? Hal keburukan. Oke, dalam hal keburukan. Nah, kira-kira solusi yang cocok itu apa kira-kira? Tidak mendengarkan perkataan yang negatif tersebut, lalu lebih percaya diri lagi. Oke, kamu tidak akan mendengarkan perkataan orang lain dan kamu akan lebih percaya diri lagi kepada diri kamu sendiri, seperti itu. Ya. Oke, selain itu Udah. oke. Nah, boleh silakan kamu duduk kembali. Oke, nah tadi kamu sudah mengatakan gitu ya bahwa ketika kamu mempunyai hambatan atau kendala gitu ya dalam perjalanan kamu, dalam perjalanan hidup kamu, dan ketika kamu ingin mencapai sesuatu gitu, kamu juga sudah sudah mempunyai solusinya gitu ya, lebih yakin lagi pada diri kamu, ternyata diri kamu itu bisa gitu ya, seperti itu. Ya. Oke, nah jika diskalakan gitu ya, seandainya sekarang diskalakan kembali, kira-kira kamu berada di skala berapa sekarang? 10. Oke, di skala 10. 10 itu persisnya seperti apa? Prosesnya seperti merasa bangga. Oke, kamu merasa bangga kepada diri kamu sendiri. Oke, nah baik, sekarang kita akan masuk gitu ya kepada evaluasi gitu ya. Nah, dan evaluasi dari sesi konseling yang pertama, kedua, dan ketiga sekarang gitu ya.
ternyata banyak sekali gitu ya perubahan-perubahan positif yang terjadi pada diri kamu di dalam sesi konseling yang pertama gitu. Saya sudah mendengarkan cerita-cerita kamu, banyak sekali permasalahan yang terjadi pada diri kamu gitu ya, seperti kamu tidak yakin pada diri kamu, kamu tidak bisa menentukan keinginan kamu sendiri gitu ya. Dan ketika di sesi kedua kamu juga mengatakan bahwa ada perubahan positif yang terjadi pada diri kamu gitu, kamu mulai yakin pada diri kamu, kamu mulai percaya diri gitu ya. Dan dalam sesi ketiga sekarang kamu mengatakan bahwa ternyata kamu sudah mengutarakan keinginan kamu kepada orang tua kamu terkait dengan masa depan kamu, dan ternyata orang tua kamu sekarang sedikit demi sedikit mulai percaya kepada terhadap omongan kamu gitu ya. Oke, itu sangat luar biasa sekali, pencapaian yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Yang tadinya kamu tidak berani untuk mengungkapkan kepada orang tua kamu, sekarang kamu sudah mulai berani untuk mengungkapkan kepada orang tua kamu. Besar harapan dari saya, kamu bisa terus menerus ya untuk mengungkapkan keinginan kamu, apa yang kamu rasakan gitu ya kepada orang tua kamu. Kamu tidak memendamnya sendiri gitu ya. Oke. Nah, sebelum mengakhiri sesi konseling kali ini gitu ya, saya ingin kamu menuliskan pesan terakhir gitu ya untuk sesi konseling sekarang gitu ya. Nah, dan ketika kamu menuliskan pesan dalam sesi konseling kali ini, saya juga akan menuliskan pesan untuk kamu gitu. Oke. Boleh kamu menuliskan di sini. Sudah? Ya. Oke, boleh kamu bacakan. Tidak mudah untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Oke. Nah, dan di sini saya juga akan membacakan gitu ya pesan dan pesan saya selama membersamai kamu dalam sesi konseling yang pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Kesannya sangat banyak pelajaran yang dapat saya ambil gitu ya dalam sesi konseling yang pertama, kedua, dan ketiga ini gitu. Saya sangat bangga sekali pada diri kamu karena kamu sudah mau melaksanakan atau melakukan tugas-tugas yang sudah kita diskusikan dalam sesi konseling, dan ternyata banyak sekali perubahan-perubahan positif yang terjadi pada diri kamu. Nah, dan pesannya saya berpesan kepada kamu gitu ya agar tetap melaksanakan tugas-tugas yang sudah kita diskusikan dalam sesi konseling kali ini supaya kamu bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan gitu ya. Besar harapan dari saya, kamu tidak hanya setelah beres sesi konseling kali ini itu kamu selesai, tapi kamu terus belajar terkait dengan kehidupan kamu sendiri gitu ya. Oke. Baik, mungkin untuk sesi konseling saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Oke, kalau misalkan cukup, mungkin untuk sesi konseling ketiga dan terakhir ini saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kamu sudah berkenan melaksanakan sesi konseling bersama saya gitu ya. Sekali lagi, apapun hal kecil apapun yang terjadi pada diri kamu yang positif, saya harap kamu bisa mengapresiasinya gitu pada kehidupan kamu sehari-hari. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar